Ini adalah Hyundai Kona EV facelift. Dia punya tampilan baru, dia punya teknologi keselamatan Hyundai Smart Sense, dan dia punya teknologi yang bakal ngebantu kalian yang suka main HP kalau lagi macet-macetan. Teknologi apa itu? Ayo kita lihat. Jadi apa yang baru? Pertama, penampilan. Kalau Kona EV yang lama agak sedikit bertekstur di sini, sekarang dia lebih klimis. Kayak orang habis cukuran jenggot, brewok sama kumis ya. Dan tutup chargernya tetap di bagian depan dan bisa normal charging serta quick charging. Cuma perubahan dari Kona lama ke Kona baru ini yang paling gue suka adalah peleknya. Kalau Kona lama peleknya sedikit-sedikit cupu, ini lebih keren, dual tone dan dia pakai ukuran 17 inci. Dan seperti yang gue bilang di pembukaan, dia ada Hyundai Smart Sense. Dia ada teknologi berupa lane departure warning sama lane keep assist. Dia ada cruise control, cuma cruise controlnya bukannya adaptif, dia cruise control biasa. Dan dari samping memang nggak ada perubahan yang berarti, dan kalau kalian sempat ngolong, baterainya ada di kolong situ. Jadi hampir semua mobil listrik baterai di bawah ya, buat memaksimalkan titik berat biar mobilnya stabil dan gampang dikendaliin. Kalau dari bagian belakang, lampu yang atas ini sebenarnya sama aja kayak yang lama, cuma bagian sini baru. Dan kalau kita nyalain masukin gigi mundur, yang nyala cuma di sini, karena kalau di sebelah sini itu adalah lampu kabut belakang. Dan karena ini mobil listrik, nggak ada knalpot ya. Buat apa mobil listrik pakai knalpot? Dan dia bagasinya masih cukup lega buat keperluan kalian sehari-hari. Dan di bawah sini ada tempat buat kabel casannya. Dia udah ada kamera mundur dan depan belakang ada sensor parkir. Jadi cocok banget buat kalian yang masih susah ngira-ngira bagian depan sama bagian belakang mobilnya ada di mana. Dan gimana kalau kita duduk belakangnya? Dia masih menyediakan ruang yang cukup. Tinggi gue 178 dan ruang dengkul emang agak sedikit buat gue karena tinggi gue 178, dan ruang kepala sebenarnya cukup. Dan jok ini memang agak keangkat karena baterai di bawah, jadi joknya lebih tinggi sedikit, jadi pahanya nggak ke support bener. Ada armrest di sini, ada tempat ngecas satu, dan ada 2 kantong pintu. Jadi di sini cocok buat 3 orang, tapi mau lebih nyaman cocoknya buat 2 orang aja. Sekarang kita ke depan. Dan di depan sini overall masih sama aja seperti Kona yang sebelumnya. Beberapa perbedaan adalah misalnya di head unitnya, kalau sebelumnya tombolnya itu di sebelah kiri sama kanan, sekarang di bagian tengah bawah. Sebenarnya gue lebih suka di bagian kiri kanan sih, jadi ya udahlah, puter-puteran buat volume sama power. Ini buat seat track atau gelombang radio. Di bagian bawah AC-nya masih sama, cup holder-nya masih sama, dan ada wireless charging di sini. Persnelingnya atau transmisinya masih model tekan, dan ada electronic parking brake. Ada brake hold sama ada drive mode eco, normal atau sport. Dan seperti Kona yang sebelumnya lagi, ada jok pemanas sama jok pendingin. Cuma kalau panas begini, pendingin lebih enak ya. Jok depan dua-duanya elektrik, dan kalau misalnya di masa-masa pandemi kayak gini, kalau pengen bawa masker, hand sanitizer sama face shield, banyak kantongnya. Contoh, di pintu bisa nyimpan masker, di sini bisa nyimpan hand sanitizer, sama di kotak yang gede ini bisa nyimpan face shield. Dia ada sunroof, meskipun buka tutup covernya manual, masih oke lah ya. Dan pembaruan lagi adalah dibanding sama yang lama, sekarang dia speedometernya udah full digital, dan desainnya bisa berubah-ubah tergantung mode berkendara. Jadi kalau eco itu hijau, nuansanya hijau, kalau misalnya normal putih biru, dan kalau sport hitam merah. Dan untuk head unitnya sebenarnya bagus, cuma di beberapa menu atau beberapa halaman dia agak lemot. Misalnya gue klik EV nih, tuh 2, 3, 4, butuh 4 detik buat muncul. Padahal sebenarnya kalau misalnya overall dia tuh nggak lemot-lemot amat. Kalau di, nah kayak gini kan halus, cuma pas begitu masuk ke sini aja memang agak sedikit lemot, tuh kan. Sama ada beberapa catatan dari kita. Mobil ini kan harganya sekitar kurang lebih 700 jutaan. Mungkin kalau mindset orang Indonesia, mobil 700 jutaan tuh apa sih? Kayak mungkin Fortuner, Pajero yang 4x4. Mungkin kalau ngeliatnya kayak, kok 700 juta dapatnya begini? Maksudnya plastik, terus beberapa sih ada yang bagus kayak di sini sama di pintu, di sini juga, di setir juga. Cuma sisanya plastik biasa kayak mobil 350 jutaan. Ya gimana ya, karena 700 juta di Hyundai Kona EV ini itu memang sebagian besar uangnya buat teknologi EV-nya alias kendaraan listriknya, bukan buat material yang mewah banget, luxurious banget, hakiki, enggak kayak begitu. Sama di bagian atas kalau misalnya kalian lihat, dia tuh nyala lampunya masih warna kuning. Agak sayang, padahal di sini sama di sini dia nyala lampunya udah putih. Kalau misalnya kalian beli Kona lama terus penasaran apakah Kona baru ini mesin atau motor listriknya beda, sebenarnya enggak, karena dia masih pakai
spek yang sama seperti Kona EV lama. Jadi baterai 39,2 kWh, motor listrik di depan dan penggerak roda depan. Tenaganya sekitar 134 tenaga kuda dan torsinya gede banget, 395 Nm. Jarak tempuh mobil ini sekitar 340 km kurang lebih. Dan misalnya kalian ngecas di rumah dengan kabel bawaan yang kalian lihat di belakang, itu kalau dari 10 ke 80% sekitar 17 jam kurang lebih, tapi kemungkinan bisa lebih lama. Nah, kalau kalian beli wall chargernya Hyundai dari 10 ke 80% itu sekitar 6 jam aja. Cuma kalau misalnya kalian lagi di charging station atau SPKLU dengan daya 50 kW, ngecasnya dari 10 ke 80% itu cukup 48 menit. Bebas ya. Oke, jadi sekarang kita nyetir si Hyundai Kona facelift ini dalam kota, Hyundai Kona EV ya. Rasanya sih sama aja seperti Kona yang lama, ya tenang, halus, nggak ada suara, dan enak buat dalam kota, bener. Kalau misalnya kalian pakai mobil listrik itu buat kayak ke pasar atau ngantar anak sekolah atau mungkin cuma ke kantor doang, mobil listrik tuh kayaknya malah lebih enak daripada mobil bermesin biasa gitu. Dan untuk Kona ini seperti mobil listrik lainnya, karena emang nggak ada suara mesin yang menyamarkan suara-suara lain kayak suara ban atau suara angin, di dalam mobil ini lebih kedengeran suara ban dan suara AC daripada suara mesin. Ya balik lagi karena tadi emang nggak ada mesin. Dan buat dalam kota, nah mungkin kayak tadi kalian udah denger itu sensor blind spotnya. Jadi mobil ini sekarang dia punya blind spot monitoring dan blind spot alarm. Tapi banyak fitur-fitur radar atau fitur keselamatan lain yang lebih canggih daripada sekedar blind spot monitoring. Nanti gue bahas gimana. Dan sekarang gue nyetir Kona ini di dalam kota, karena ini cuma facelift, emang nggak ada beda. Jadi baterainya masih sama, motor listriknya masih sama, dan overall juga masih sama. Tenaganya juga masih sekitar 134 horsepower, torsinya gede ya, 395 Nm. Itu udah kayak torsinya Pajero Sport. Jadi bayangin mobil yang kira-kira segede Jazz atau Yaris dikasih mesin Pajero Sport, pasti jambakannya berasa banget. Dan dia masih punya ciri khas mobil listrik pada umumnya, yakni tarikan awalnya yang instan dan nendang banget, gokil. Tapi tarikannya tergantung sama mode berkendara ya. Kalau misalnya kayak di sekarang kita lagi di Eco, emang nendang tapi nggak begitu wow gitu. Tapi kalau kita udah masukin ke mode sport, dia ada 3 mode ya, Eco, normal, sama sport. Tendangannya lebih gila lagi, asem jambakannya. Dan kalau misalnya penasaran gimana bantingan Kona, itu masih sama seperti Kona yang lama, Kona yang baru ini. Dia tetap empuk. Kalau misalnya kita zigzag dikit, body roll ada, tapi dikit loh. Dan kalau misalnya kita lewatin jalan bergelombang pakai mobil ini, katakanlah misalnya jalan yang belum jadi atau yang udah agak hancur dikit, Kona EV facelift ini masih nyaman. Jadi bantingannya masih empuk, meskipun kalau kita misalnya bermanuver yang agak ugal dikit atau agak zigzag, dia masih ada body roll tapi dikit dan masih dalam batas toleransi. Overall mobil ini adalah mobil yang empuk kalau misalnya kita lewatin jalan yang bergelombang atau kasar. Nah, kalau misalnya lagi dalam kondisi macet kayak gini, gue pengen bahas remnya. Remnya sebenarnya masih enak ya, masih lumayan ketakar. Tapi untuk mobil listrik itu biasanya ada pilihan buat one pedal driving biasanya. Cuma mobil-mobil Hyundai kayak Ioniq dan Kona ini, mereka nggak ada pilihan one pedal driving. Itu cuma paling nggak dikasih pilihan buat ngatur seberapa kuat atau lemah regeneratif brakingnya. Caranya kita bisa atur lewat pedal shift yang ada di balik setir. Kalau pedal shift yang kanan itu buat melemahkan efek regeneratif brakingnya. Kalau yang sebelah kiri itu buat menguatkan efek regeneratif brakingnya. Jadi kalau misalnya pilih yang kuat, kalau kita lepas gas dia bakal kayak kerasa ngerem sendiri, biarpun kita nggak nginjak pedal rem. Tapi kalau kita pilih yang paling lemah atau level 0 sekalian, kalau kita lepas gas dia bakal meluncur aja kayak mobil biasa. Ini berguna buat mereka yang udah lompat ke mobil listrik tapi pas ngerem sendirinya tuh agak bikin mabuk, bikin mual. Jadi bisa di nolin atau dilemahin efek regenerative brakingnya biar mobil ini kerasa kayak mobil biasa dan tidak terasa asing buat orang yang baru pertama kali nyobain mobil listrik. Nah, sekarang kita udah lewat tol dan di sini adalah tempat yang paling cocok buat nyobain feature baru di Kona EV facelift. Ada 2 sebenarnya, ada lane departure warning sama lane keep assist. Ya mungkin kalian udah tahu ya, tapi anyway kita coba aja lah. Buat lane departure warning, dia bakal ngasih alarm kalau misalnya gua nyetirnya keluar garis tanpa nyalain sen. Contoh gue mau ke kanan dikit, gue nggak nyalain sen ya. Nah, itu alarmnya.
Dan sebenarnya kalau kita di setir ini, dia ada tombol yang gambarnya setir sama 2 garis. Kalau kita nyalain ini, bakal ada icon setir warna hijau di speedometer sama di head-up display-nya. Dan ini bakal ngaktifin feature Lane Keep Assist, dan setirnya bakal otomatis ngejaga kita di tengah-tengah lajur kita dan mengusahakan agar kita tidak keluar lajur secara sengaja. Dan kalau misalnya pengen pindah lajur sendiri, kita harus nyalain sen, karena ya memang itu tata krama yang benar ya saat berkendara. Nah, mumpung bagian depan udah agak kosong, gue mau cobain tarikan mesin listriknya ya. Sekarang gue di kecepatan 60, mode Eco, 70, 80, 90, 100. Tarikannya lumayan kuat, dan itu di mode Eco, mode yang paling lemot. Jadi kita tambahin lagi sensasinya, masukin ke mode Sport. Coba, ada 3 mode ya, Eco, Normal, Sport. Sekarang kecepatan 60 lagi deh. Oke, 60, gaspol, 70, 80, 90, 100. Ya, jadi itulah mobil listrik. Kekuatannya emang di jambakan atau tarikan di putaran, bukan putaran ya, kecepatan rendah. Jadi pengen nyoba mobil listrik lain sih. Nah, jadi Lane Keep Assist-nya Hyundai ini, dia bener-bener bisa ngejaga mobil buat tetap di tengah lajurnya. Bahkan kalau mau, tapi nggak disaranin, kita bisa lepas tangan dan ngelihat, oh setirnya belok kanan sendiri, oh setirnya belok kiri sendiri. Itu adalah kinerja dari sistem Lane Keep Assist Hyundai. Cuma nggak direkomendasiin, karena ya orang namanya nyetir ya, pegang lah setirnya, gimana sih? Oke, terus beberapa catatan yang mungkin masih kayak perlu diimprove lagi sama Hyundai adalah sebenarnya Lane Keep Assist-nya bagus, Lane Departure Warning-nya bagus, terus ada juga fitur Lead Vehicle Departure Alert. Jadi kalau misalnya kita lagi macetnya lama nih, terus udahlah bosen main HP aja tengah macet gitu, terus tiba-tiba mobil depan udah jalan, dia bakal ngasih alarm di speedometer kita buat ngasih tahu, hey, mobil depan udah jalan, jangan kebanyakan main HP terus, ayo jalan juga, ntar diklaksonin loh sama orang belakang. Itu feature yang bagus buat tempat yang sering macet, dan kalau kalian sering bosen main HP gitu kan, kalau misalnya lagi kena macet. Cuma sayangnya, gue berharap mobil ini udah ada adaptive cruise control. Beberapa mobil yang harganya lebih murah daripada Hyundai Kona EV ini sudah mulai menawarkan. Jadi alangkah baiknya Hyundai juga ikut menawarkan, karena mobil-mobil Hyundai lain saat ini kayak Palisade, Santa Fe, Kona itu belum ada yang pakai adaptive cruise control. Terus kedua, klaksonnya sih. Klaksonnya tuh masih cupu, dengerin. Ini mah suara trompet tukang roti atau enggak suara trompet tukang es krim ini mah. Ya, tapi overall itu dia Hyundai Kona EV facelift. Di bawahnya masih enak kayak Kona yang sebelumnya, terus torsi instan atau jambakan dari mesin listrik yang masih berasa, dan apalagi ditambah feature-feature yang cerdas seperti Lane Keep Assist sama Lane Departure Warning plus Lead Vehicle Departure Alert yang bisa bikin mobil ini ngasih tahu kita kalau misalnya lagi macet, mobil depan udah jalan, jadi kita nggak kelamaan main HP. Oke, jadi kesimpulan soal Hyundai Kona EV. Kalau kalian emang ngincer sensasi tenaga listrik yang mungkin nggak jauh beda sama Kona lama. Cuma kalau yang baru ini, kalian dapat bonus feature-feature berupa Hyundai Smart Sense yang boleh dibilang lumayan canggih soal keselamatan. Mungkin bukan yang paling canggih di kelasnya, tapi lumayan buat ngerasain fitur keselamatan aktif tuh kayak gimana sih. Dan sebenarnya apa yang gue seneng sama kehadiran Hyundai Kona facelift ini adalah bukti kalau ada merek yang serius memperkenalkan mobil listrik di Indonesia. Jadi tadinya gue kira mobil listrik di Indonesia itu cuma one hit wonder atau cuma sensasi semalam. Hadirin, jual, habis itu putus, nggak ada kelanjutan. Nah, dengan facelift ini ada kelanjutannya. Jadi bener-bener kita bikin versi ini, terus versi baru kita datengin, dan gua harap akan berkelanjutan dan berkesinambungan diikuti oleh mobil Hyundai lain atau mungkin merek mobil lain yang menggunakan mobil listriknya di Indonesia. Gue jadi nggak sabar nunggu era mobil listrik di Indonesia ya. Oke, sekian dari Autolight Max. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentarnya, dan jangan lupa subscribe. Jadi kita bikin adegan jalannya berdua Hyundai aja.
Nah, kalau nge-shoot tampak pantat mobilnya kayak gini.